Pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Rizky yang bertugas di IGD Sesud pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Natsu. Siapa? Natsu. Ibu Naju. Natsu. 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 Ya. Umurnya berapa Ibu? Saya 20 tahun. 20 tahun. Sehari-hari bekerja sebagai Ya, tukang sate. tukang sate. Oke. Apakah Ibu sudah menikah? Bukan. Belum. Tinggal di mana Ibu? Saya tinggal di ini Sragen. Tinggal di Sragen. Oke. Ibu, berikutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin akan terasa lebih nyaman. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ibu sudah nyaman untuk duduk di dorongnya? Agak sesek tuh. Iya, sesek ya di sini ya. Oke, Ibu di sini keluarnya apa Ibu? Sesek sama batuk tuh. Oke, sesek sama batuk. Bu, yang awal muncul dulu seseknya dulu atau batuknya dulu Ibu? Sesek kayaknya. Oh, seseknya dulu, oke. Ya kan mungkin nanya fokus segala seseknya dulu. Seseknya sejak kapan Ibu? Kayaknya seseknya sejak seminggu yang lalu kayaknya. Sejak seminggu yang lalu. Oke, itu awalnya apakah ada pemicu terlebih dahulu atau Ibu tiba-tiba muncul aja Ibu? Kayak tuh, saya tuh seseknya kayak setiap saya kerja tuh. Oh, tiap kerja. Biasanya kan tukang sate. Akhirnya ini kayak berapa ya, 2 minggu yang lalu tuh baru dapat kerjaan di tukang sate kan gitu. Itu tapi pertama tuh kayak gak apa-apa, tapi kayak kedua kali kerjanya tuh kayak tiba-tiba kayak sesek. Tapi pas itu tuh kayak tunggu sendiri. Sekarang tadi habis kerja nih, tadi ini masih sesek rasanya sekarang. Sebelumnya tadi kenapa Bu? Jadi pas lagi selesai kerja atau gimana? Terus selesai kerja tuh kan langsung ditidurin gitu, langsung enakan. Tapi sekarang kok gak enak tuh, kayak batuk-batuk, kayak ganggu banget gitu, gak bisa bobok tuh. Selesai kerja sakit, tapi kalau misalkan lagi kerja sesak lagi ya. Oke. Untuk sesaknya itu kalau misalkan Ibu dipakai jalan itu bisa jalan nggak Bu? Masih bisa. Masih bisa. Kalau lari kuat? Saya gak pernah lari. Nggak pernah lari. Coba tahu lagi nganterin santrinya gitu bisa aja. Oke. Apakah ada gejala lain Ibu di luar batuknya dari sesak itu? Enggak sih, enggak. Ya, ya. Oke. Untuk batuknya itu sendiri sejak kapan Bu muncul? Batuknya tuh kayak beberapa hari setelah sesek kayak sesek ya. Iya. Apakah berdahak atau nggak berdahak Ibu? Berdahak, tapi kayak dahaknya nggak saya keluarin, kayak saya keluarin lagi gitu. Oke. Warna putih gitu. Batuknya berdahak para petis tadi. Apakah ketika batuk ada rasa sakit di dada Bu? Agak dikit sih. Sakit di dada ya. Terus kalau misalkan lagi batuk makin sesaknya makin sakit atau gimana? Atau makin sesak atau biasa aja? Makin sesek tuh. Kan batuknya tadi putih, apakah ada batuk berdahak Ibu? Berdarah. Oh ya. Iya ada, oke baik. Di luar dari batuknya apakah ada demam, pilek, sakit kepala atau apa Ibu? Enggak sih. Oke, ada. Oke. Untuk sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami hal seperti ini? Kayaknya ibu saya pernah bilang itu pas kecil pernah sesek gitu tuh kayak. Pasti itu pernah sesak ya Ibu. Iya. Cuma gak dikasih tahu kenapa. Enggak dikasih tahu. Oke, kalau misalkan keluarga apakah ada yang punya sesak juga? Kayaknya yang saya dulu ada kayak sesek gitu, tapi nggak tahu juga itu kenapa saya. Oke, yang sesaknya juga ya Ibu. Kalau misalkan penyakit-penyakit kayak gula, darah tinggi, Oh enggak tuh. Ibu nggak ada? Keluarga? Nggak ada juga. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Kalau misalkan di rumah Ibu gimana untuk ventilasinya? Apakah ada jendela Ada ventilasi? jendela. Sering dibersihkan? Enggak ada tuh. Enggak. Kalau berarti ada berdebu. Kalau berdebu apakah sesak juga Ibu? Kadang kayak tambah parah gitu tuh. Oke, jadi kalau misalkan ada debu ada sesak. Coba sih tahun. Saya juga belum. Oke, Ibu di sini dengan BPJS atau dengan
misalkan apakah ibu merokok? Merokok. Konsumsi alkohol? Nge-vape? Enggak. Kalau misalkan sehari-hari di luar dari ketika kerja, apakah pernah muncul Bu sesaknya atau batuknya di luar dari ini? Oke, berarti tadi cuma debu pada saat kerja ya Ibu. Oke. Oke. Oh, kalau misalkan untuk sesak sama batuknya ini sehari-hari itu apakah selalu muncul? Apakah tiap terjadi kan Bu? Saya hilang timbul. Bukan dulu ya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai Bu. Mungkin berikutnya akan saya cek dari segi pemeriksaan fisik. Mungkin antara saya tidak nyaman, mungkin Ibu bersedia. Oke. Kalau kita coba karena saya akan mengecek dari tanda-tanda vital terlebih dahulu. Saya akan merasakan dari tensi dan juga suhu, serta saya akan mengecek nadi dan juga pernafasannya. Sekarang bagaimana dokter? Apa? Anda memeriksa apa? Tadi TTV, tensi, maaf dokter. Tensinya 130/70. 20-70 tadi saya udah masang termometer berapa dokter? Termometer 37 derajat Celcius. 37 derajat Celcius normal. Untuk pernafasannya dokter? 24 kali per menit. Saya ikut punya Anda ya Mbak? Oke. Peningkatan dan untuk heart rate dokter atau namanya? 100 kali. 100 kali. Oke, saya akan melakukan pemeriksaan dari pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Oke, pertama saya mau ngecek terlebih dahulu dari segi bibir sama di konjungtivanya verbal maksimal. Ibu bisa buka mulutnya, saya izin cek Bu, bisa keluar lidahnya, apakah di bagian faring ataupun nodul apa? Anda mau lihat apa? Apa tonsilnya? Apa ada normal? Faringnya apakah ada tanda-tanda infeksi? Tidak ada. Oke. Berikutnya saya akan mengecek dari segi toraks terlebih dahulu. Toraks itu sendiri sama dari inspeksi apakah ada pengembangan dadanya normal, simetris kiri dan kanan, tidak ada tanda-tanda jejas, tidak ada infeksi kemerahan, tidak ada. Oke, berikutnya saya akan mengecek dari segi palpasinya apakah ada nyeri tekan, tidak. Untuk fragmentus taktilnya, fragmentus taktilnya normal. Pengembangan dadanya normal. Untuk perkusinya Sama pakai kedua lapangan. terlalu Kanan kiri sama. Oke, untuk auskultasnya bagaimana dokter dari bronkus ke bronkovis dan juga kedua paru? Suara dasarnya testikular. Suara ronki basahnya nggak ada, bising difus seluruh lapangan paru. Oke. Oke, berikutnya dari hasil pemeriksaan fisik di sini saya mengajukan diagnosis kliniknya itu ada asma, PPOK eksaserbasi akut, juga PPOK. Mana berapa? PPOK. Oke, terus Berikutnya saya mengajukan untuk pemeriksaan penunjang. Pertama dari spirometri, hasilnya bagaimana dokter? kilometer nggak ada. Tidak ada. Kilometer nggak ada. Iya kan? Puskesmas. Iya, puskesmas nggak ada ya puskesmas. Oh ya, X-ray. X-ray-nya didapatkan normal. Saya tidak membawa punya Anda. Yang biasanya begitu. Normal. Iya, X-ray normal. Kultur bak. Belum jadi. Oke. Pengiriman TCM atau TCM? Ya, belum jadi.
Tulisan dalam lengkapnya bagaimana dokter? Ada eritrosit yang diberikan, leukosit. Ya di normal. Iya. Oke. Oh ini. Sudah. Ini dokter. Lagi, Tes alergen. Alergen. Belum dilakukan. Iya, Anda baru bisa membuat. Belum ada. Oke baik. Oke. Ini dari hasil pemeriksaan. Oke, berikutnya mungkin untuk saat ini saya akan mengajukan untuk suspek dari asma ataupun PPOK instansi berbasis. Jadi untuk PPOK instansi berbasis akan saya singkirkan karena pasiennya tidak merokok. Jadi saya akan fokus ke ke suspek asma persisten, di mana asma aja yang dimana dipicu sama asap dari satenya tersebut. Berikutnya saya akan mengajukan untuk pasien dirujuk ke SPP, di mana sebelumnya saya akan memberikan tata laksana awal itu berupa salbutamol, inhaler, PAF nomor 1 3 dari 1 PRN kalau misalkan dibutuhkan saja. Terus habis itu untuk batuknya sendiri saya akan berikan naproxol sebagai mukolytik. Jika tidak demam jadi saya tidak akan berikan itu, dan jika pasien menyebutkan bahwa dahaknya itu berwarna putih, saya singkirkan mungkin terjadi infeksi. Oke, untuk tata laksana non farmakologis mungkin ibu lebih baik berikutnya bisa disingkatkan micunya dari segi asapnya. Mungkin ibu bisa mencoba untuk memakai masker ataupun mencoba mencari untuk menghindari dari micu tersebut, entah itu mengganti wajan atau segala macamnya. Dan juga untuk jika batuk mohon ditutup ya ibu pakai sikunya, dan kalau misalkan ada dahak dibuang aja ibu, jangan ditelan lagi gitu. Oke, kalau mungkin itu sedikit dari saya. Ada yang tanyakan ibu? Oh bisa, tiba-tiba bagian apotek datang. Kita merasakan sabu, kalau inhaler dimatikan nggak ada. Oh, Gimana itu? Di Jakarta ada dokter. Oh iya. Bisa. Ya memang langsung. Kalau misalnya kortikosteroid apakah ada? Ada dong. Kan saya. Iya, apa pakai ya? Sebagai apa? Aduh, dosisnya enggak. Nanti kan bisa dikatakan resepnya. Iya. Ini yang dikatakan. Untuk sementara mungkin untuk agar ibu nggak susah bisa dikasih. Ini saya izin tanya ke apotek ya, bronkodilatan lain apakah ada tersedia? Ada dong. Ada berarti. Kortikosteroid inhaler apakah ada? Ada dong. Kita nggak punya inhaler, semuanya tablet dong. Oke. Saya akan ganti ke bronkodilatan yang tablet. Saya ganti terlebih dahulu. Nanti mungkin ibu bisa ke apotek ataupun ke puskesmas lain untuk mencari ini. Nggak bisa. Kalau berbagai puskesmas itu Anda wajib memberikan. Kalau di puskesmas itu Anda obatnya di puskesmas. Kecuali kalau pasiennya bersedia untuk menebus di tempat lain. Ibu, Karena sudah dibayari pemerintah. iya. Sampai obat. Ibu dikarenakan keadaan dari puskesmas kami tidak tersedia bronchodilator yang isal, apakah ibu bersedia untuk membeli di tempat lain atau ibu bersedia untuk digantikan dengan yang tablet ini? Tablet aja ya. Biar bisa bayar ya. Karena saya kan yang tablet ya ibu. Resepnya dong. Bisa kok. Tetap obat. Maaf dokter, saya kurang tahu apa bronchodilator yang tablet apa. Sedia? Apalagi ada nanti saya ganti cek
mogok gitu. Gak usah termogok. Di sini Mojo. beres itu gimana? Mojo semua. Dimaksud sama bisa di Si Bella. nggak punya spray loh. Oh. Mereka nggak bisa meresepi spray untuk meresepi dari resepi harus dibuat Bukan atau sambil. spray. Semuanya adalah tablet. Ibu juga nggak ada. Nego nggak ada. Nih, bukan rumah sakit. Nih, bukan rumah sakit. Kan lebih atas lagi. Jadi dong. Saya bilang Iya, saya ada. Saya kira nego. Nanti sedih. Belum ternyata tanda terus. Untuk perkaraannya saya menang. Oke. Jadi belajar lagi ya. Oke, terima kasih. Gimana sekarang? Lebih ke bingung kasusnya apa, terus sama tadi bagian apotek dari puskesmas ya. Ini saya mau kemana? Mungkin karena kebiasaan dikasih kasusnya lebih ideal sih. Jadi kayak perubahan-perubahannya yang tadi datanya nggak ada, jadi kayak oh ini tuh harus ngapain lagi, jadi perlu berjalan. Jadi memang kalau jadi dokter itu kan apa namanya Anda harus ingat teori, kemudian dari teori itu Anda harus tahu apa yang harus saya tanya. Kan teori, oh kalau gejalanya ini langsung 1, 2, 3, 4. Nah saya harus mencari yang 1, menyingkirkan yang 2, menyingkirkan yang 3 gitu ya Mas ya. Itu yang membuat saya harus tanya apa gitu ya. Oke, baik. Sudah? Sudah. Kita tanya kemana? Kemana 1? Coba yang 1. Saya Aifa. Oh, 1, 2, 3. dulu. Ya, oke. Iya, Aifa. Kalau dari Tadi saya waktunya berapa? tadi Sudah ya. Oh, masih masuk. Oh, masuk. waktunya 13 detik. Terus habis itu tapi dokter yang akan tanya yang apotek datang itu dokter. Jadi tadi lebih dari Tapi setelah selesai Tapi iya. Oke. Oke, jadi tadi belum ditanyain riwayat pengobatannya. Jadi kayak udah dikasih obat apa aja, menanyakan. Kemudian sebelum pemeriksaan fisik tadi juga belum inform kan. Udah. Tidak. Terus keluhan serupa sebelumnya Udah. sama inspeksinya statis sama dinamis atau Tadi statis langsung semuanya. terus kalau obatnya tadi kayaknya salbutamol yang tablet yang drug of choice-nya kan salbutamol. Salbutamol yang berlipat, tapi tadi Iya. statis. Bisa dikasih salbutamol yang tablet. Lu saran Anda ya? Oke. Sarannya pertama itu. Ya. Nomor 2. Ada yang bisa? Iya, saya dok. Mungkin belum nanya. Ini kan riwayat obat, alergi obat. Alergi belum ya? Iya, gitu kan benar alergi, riwayat alergi sebelumnya kayak mungkin alergi debu dan lain-lain. Terus pas pemeriksaan fisik kita tanya retraksi. Udah. Oh, udah. Tadi apa yang bagian alergi debu doang, alergi obatnya belum. Oh, sebenarnya Enggak, enggak tahu alergi lainnya Oh, selain iya. debu. Kan bisa. Oke, selanjutnya saturasinya Saturasi belum. belum ya? Oh, mungkin buat nanya, tadi kan beliau nggak ngerokok ya? Ya. Mungkin ditanya mungkin di lingkungannya siapa tuh sekitarnya yang merokok. Oh iya. Ini tadi melihat asapnya diambil dari sate kan? Iya. Saya nggak fokusnya ke sate. Oh iya deh. Ya udah deh itu dong ya. Tapi siapa tahu gelas sate hanya pegang kasirnya saja. Iya. Ya itu dong. Rata-rata nyebar sih asli. Pelan. Oke, itu aja dari saya deh. Sudah? Sudah. Kelas 3. Baik, mungkin dari saya mungkin bisa ditanya ya, dahak itu tadi bawa atau enggak? Terus sesak itu sebelah mana? Terus Susah sebelah mana maksudnya gimana? Mungkin yang sebelah kanan yang lebih berat. Iya. Oke. terus sesaknya di terus
kan Rizky juga udah nyaranin tes alergi tapi nggak ada. Mungkin di anamnesis bisa ditanya ya, dia punya alergi atau enggak. Soalnya di kasusnya Billy kan ada alergi udang. Iya, banyak kasus Oh ya. Apa? Dikasih oksigen. Terus General spray itu belum masih. Apa? General spray. Iya belum. Belum. Mungkin sudah. Ya. Dokter mau tambah. Tadi kayaknya belum ditanyain kayak posisi yang terasa lebih enak Iya. gitu dokter. Udah. Tadi belum. Oh posisi belum, tapi Posisinya kayak apanya sih? enakan waktu Tadi kan posisinya gimana bantalnya tadi? tinggi atau gimana? Adanya tadi waktu Waktu. yang lebih enak ya masih secara manual. Oke. Saya cuma mau komentar kalau sesak nafas kanan dan kiri itu bisa sih, tapi jarang. Biasanya kalau orang sesak itu sudah Semuanya. bingung kanan dan kirinya itu sudah pernah sesak belum? Tidak, jangan. Jangan disebut efusi. Itu lebih berat. Kalau nafas lebih berat yang mana itu bisa terasa, tapi kalau sesak yang mana agak sulit membedakan. Kalau secara teori kan ini yang tersumbat harusnya, tapi kalau orang-orang biasanya akan sulit. Kecuali rasanya yang di sini kalau lebih berat itu bisa, tapi kalau sesaknya yang mana itu biasanya jarang mendefinisikan. Oke, pengamat lain kenalkan. Saya mau ini ya. Tadi Rizky bilangnya diagnosisnya itu PPOK, exacerbasi akut itu dieksekusi karena dia nggak merokok, ya kan? Padahal menurut saya PPOK itu gak cuma bisa disebabkan karena merokok. Kalau misalnya kita ngeliat dari faktor fisiologinya itu kan dia punya faktor pencetus ya. Itu masih bisa sebenarnya untuk Tapi membedakan. di sini kalau misalkan kamu tarikin PPOK, omsetnya terlalu pendek. Kan exacerbasi akut yang membuat dia datang ke ini bisa aja kambuhnya baru berapa hari. Tapi kan harus ada PPOK dulu. Iya itu Itu kan mas artinya saya sebagai exacerbasi akut ya. Tapi PPOK itu dia tuh faktor fisiologi kan panjang. Yang itu Iya dia kan dulu. tukang satenya maksudnya siapa tahu udah bekerja lama gitu. Sorry. Apakah PPOK itu harus selalu rokok? Tidak. Ya. Jadi bisa sih. Sebenarnya bisa. Saya lebih ke waktu ya sih, karena panjang dulu baru ini lagi. Iya, kan exacerbasi. Oke. Kan tadi bilang exacerbasi bisa. Oke, dua-duanya bisa. Tergantung dari komentar Anda. Iya. Hasilnya dapat nggak? Kalau tadi di awal sebelum Anda periksa, oke Anda harus masukkan itu, jangan diekspos dulu. Ya. Setelah itu dari hasil pemeriksaan kan baru bisa kelihatan itu tadi kan. Jadi pemeriksaannya sih gak ada apa-apa dong. Nah itu saya sempat bingung dokter untuk bukankah biasanya pada status asmatik atau yang asma itu biasanya Status apa itu? Asma. eosinofilnya kayak naik ya? Iya. Ada yang bilang eosinofil naik. Oh iya. Tadi saya pengen Kalau nanya. Anda harus selalu sesuai dengan teori ya. Ya, tapi kalau di lapangan banyak yang nggak. Naiknya tuh nggak seberapa memang ya. Kalau saat itu baru serangan datang ke Anda gitu, Anda periksa ininya, ayo. Tapi kalau dia memang sudah penyakitan asma lama gitu, ya. Sama paling saya mau ngomentarin ini sih Rizky. Padahal kan tadi pasiennya udah menggap-menggap ya. Tapi Rizky-nya tetap terus tanya harusnya kayak lebih ibu mau posisi enaknya gimana ya? Iya. Iya itu kurang gitu. Ayo. Emang boleh dikasih nggak disuruh bahan? Posisi enaknya. Anda tanyanya harus cepat. Ya nanti aku merasa kamu tidak bertanya lama pada kayak Iya. kok Pasiennya udah kita udah capek gitu. Dia udah sebenarnya udah capek. kita ikut sesek loh. Nggak mau ngerti. Pasien datang sesak di sini. Pasien batuk ya. Di IGD itu anamnesisnya itu beda dengan yang di poli. Jadi ada Anda nggak diajari ya soalnya ya. Jadi anamnesis di IGD itu yang diambil itu yang penting-penting saja, kemudian langsung pemeriksaan fisik. Ya di IGD ya. Jadi kalau yang ini walaupun
tempatnya di IGD tapi Anda semua masih di poliklinik, tapi nggak apa-apa. Ini namanya latihan. Oke, gitu ya. Saya mau Dan Anda dari 30 kampus Oke, sudah. Sekarang Saya mau ada tambahan dok. Tadi buat yang pemeriksaan toraks, yang bagian perkusi, Rizky nggak nanya batas hepar sama batas jantung. Tadi nge-record tuh, terus kalian nge-record. Itu, terus sama tadi menurutku ada banyak pertanyaan yang berulang-ulang ditanyain. Jadi kesannya panjang gitu. Dah, makasih dok. Dari gurunya tuh dari Mungkin kamu agak bingung. bingung sih, ya karena menurut saya Anda harus curiga di situ karena ini tadi loh, saya sesak nafasnya itu hanya saat melakukan aktivitas, saat istirahat itu hilang. Kan bolak balik begitu kalau di rumah bisa, mungkin saya tahu mungkin di sana nggak ada asap di rumah gitu ya, maksudnya. Tapi kan jadi istirahat dan dia cerita kakek saya juga ada yang sesak nafas begitu kan bisa, oh itu bisa karena paru, bisa karena jantung. Nah berarti Anda waktu pemeriksaan Anda harus periksa jantung tapi Anda belum harus Cuma itu sih yang ada. Pemeriksaan jantung berarti bisa EKG gitu. Iya, tapi kan dari batas jantung dulu. Kalau Iya. dari batas jantung aja udah nggak ada. Ya kan pemeriksaan fisik kan bisa ada auskultasi. Iya. Bisa. Ya kan? Hmm. Kalau di puskesmas ada pas EKG, makanya Anda diajari EKG kan? Iya. Jadi begitu ya. Nah jadi apa namanya, kurangnya adalah Anda itu apa namanya, oh kalau hanya sesak nafas hilang dengan beristirahat itu kan ada hubungannya dengan jantung kan banyak ya. Jadi Anda harus curiga itu juga walaupun tadi diagnosisnya benar ya Mbak ya. Terus obatnya ya ada preparat. salbutamol kan ada 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 Tablet. ya aminofidin ada salbutamol ada biasanya di puskesmas kayak gitu ya lihat lagi ya teofilin Kasih sabar. Sus. ada ya biar bisa satu lagi ya Iya, iya. ya oke